Oke, selamat malam semua. Hari ini hari Selasa tanggal 2 April 2024 tentunya. Penerusan dari video yang kemarin ya, kita update dulu. Pergerakan yang kemarin itu untuk indeks dolar itu harga sudah mampu bergerak di atasnya sebagai resisten physical price level itu ada di 105.00. Tetapi untuk pergerakan hari ini, saat video ini dibuat, harga balik tutup di bawahnya resisten 105.00 sebagai physical price level. Kuncinya adalah karena yang di kiri kemarin ya di sini kan ada drop base drop atau sebelum break atas di sini kan ada zona supply kecil dan ini sudah di break. Fokusnya untuk malam ini adalah yang sebagai high kemarin itu berada di 104.73 sampai dengan 104.61 sebagai level area yang sebelumnya ini resisten pertama dari weekly. Saat ini berubah fungsi menjadi support zona yang di blok biru. Batasan maksimal kalau dari segi time frame kecil untuk indeks dolar ini pergerakan ke bawah kalau misalkan terjadi koreksi selama indeks dolar ini tidak mampu bergerak di bawahnya 104.61 masih ada potensial mungkin akan lanjut ke atas tetapi ini nggak bisa jauh-jauh dulu. Mungkin yang akan di retest adalah 105.100 terlebih dahulu ataupun membentuk high baru kemudian berpotensi menguji sekali lagi sebagai pantulan nanti ke atas itu akan diuji sekali lagi kalau misalkan nanti setelah pergerakan dari bawah ini indeks dolar sudah ke atas, kalaupun terjadi koreksinya selama koreksi ini nanti tidak mampu balik sekali lagi di bawahnya 105.00 sebagai psikologis, mungkin target yang akan dituju adalah 105.32 sampai dengan 105.500-an. Jadi masih ada potensial untuk indeks dolar ini lanjut penguatan tetapi batasan untuk malam ini sampai dengan besok kalaupun terjadi koreksi saat ini adalah zona pantau terdekat 104.61. Kalau misalkan di bawah level area tersebut saya masih belum mengidentifikasikan ya kalau misalkan indeks dolar ini malam ini ataupun besok mampu bergerak di bawahnya 104.61. Cuman kalau besok itu sudah ada pergerakan lanjutan lagi itu nanti tetap akan saya update untuk videonya. Jadi kesimpulannya untuk indeks dolar masih berpotensi lanjut ke atas, tetapi waspada batasan kalau misalkan terjadi koreksi 104.600 ini yang akan dipantau untuk malam ini sampai dengan besok. Kemudian untuk gold kemarin signifikan ya dari video kemarin ini sudah saya update, cuman sayangnya pergerakan kemarin itu turunnya dari harga open entry posisi saya pribadi itu ruang gerak kalau misalkan diukur ya itu sekitar 265 pip lah kurang lebih ya dan target maksimal kan kemarin saya antisipasi itu ada di 2225 sebagai target pertama dan ini kan memang sih belum tercapai cuman kategorinya ini sebenarnya ya harusnya udah keluar kemarin itu 265 pip itu oke kalau untuk day trade harusnya sih udah over. Jadi untuk saat ini karena ini saya anggap udah clear, udah beres, saya hapus dulu. Untuk lanjutannya untuk gold malam ini ya, ini saya masih tetap re-entry lagi untuk ancang-ancang cari setup sell, tetapi saya harus pastikan dulu mengingat ketika harga dari bawah naik lagi ke atas itu masih tetap bermain-main di level area 2260 sampai dengan 2265 sebagai resisten kedua daripada weekly dan ini masih belum ada tanda-tanda kuat lanjut ke atas menuju resisten 3 ataupun 4 yang berada di 2296 masih berpotensi untuk gold ini sebelum naik lebih tinggi itu mungkin yang akan dikejar adalah level area 2225 terlebih dahulu. Nanti kita lihatin kalau misalkan harga ini sudah mampu bergerak di level area tersebut, zona demand ini break atau tidak. Kalau misalkan tidak break ini masih ada potensial mungkin akan ngejar atas dulu baru mungkin kita akan lihatin drop yang signifikan menjelang nanti NFP ya. Cuman sebelum NFP ini di hari Jumat besok ini saya lebih prefer untuk ancang-ancang cari setup sell selama batasan harga untuk malam ini kita butuh high yang akan terjadi kuncinya adalah kalau kita misalkan tambahkan garis ya saya akan fokus mencari level area 2265 sebagai batasan atas sampai dengan nanti itu saya akan cek lebih dulu ya karena mengingat di sini setelah harga ke atas di Physico price level di sini juga sebenarnya ada zona supply kecil. Tinggal satu kondisi aja 2250 ini ke break lagi ke bawah atau enggak. Kalau misalkan 2250 ini nanti break ke bawah di malam ini masih ada potensial mungkin dari segi time frame kecil entah itu nanti M15 atau M30. Kalaupun terjadi koreksi sekali lagi fokusnya adalah selama harga ini tidak mampu koreksi di atasnya 2260 batasan maksimal adalah 2265 masih berpotensi ini ngejar yang bawah
bawah terlebih dahulu, minimal 2236 atau sebagai low-nya kurang lebih ya. Kemudian yang kedua adalah di kisaran level area 2225. Perhatikan di kiri di level area 2236 di sini juga ada zona demand baru. Dan kuncinya adalah kalau misalkan zona demand ini nanti ataupun malam ini di break, mungkin yang akan dituju 2225 terlebih dahulu sebelum gold ini keangkat ke atas lebih tinggi menuju sedekat mungkin dengan level area 2300. Jadi kesimpulannya untuk gold ini planningnya masih tetap persiapan ataupun ancang-ancang cari setup sell tentunya, dengan catatan harga tidak mampu dari segi time frame H4 ataupun daily hari ini harga tidak mampu tutup atau bergerak di atasnya 2265. Untuk entry posisinya dapat di harga berapa itu terserah, silahkan putuskan sendiri untuk teman-teman. Cuman saya lebih prefer menunggu pergerakan harga ini dari minimal H1 close di bawahnya 2250, baru nanti saya akan cari koreksinya dari segi time frame yang lebih kecil tentunya, entah itu nanti M15 atau M30. Baru nanti kalau misalkan terjadi koreksi dari segi time frame kecil, sedekat mungkin saya akan cari ataupun persiapan untuk entry sell itu di bawahnya 2260, baru nanti mungkin target pertama saya adalah 2235, kemudian TP2 balik lagi di target yang kemarin karena belum kena itu 2225 sebagai risiko price level. Ruang gerak sih masih oke. Kalau misalkan dapat sedikit lah minimal di bawahnya 2265, mungkin 250 pip ke bawah mungkin masih dapat. Cuman kalau mau entry sell sekarang sih keputusan di masing-masing. Terus terang karena ini masih belum ada konfirmasi yang jelas, saran saya adalah sebaiknya tunggu dulu, wait and see dulu, karena nanti juga ada rilis ya dari fundamental jam 9 itu ada GLOT yang diperkirakan 8.863 ini sebagai data yang sebelumnya diperkirakan sedikit menurun, tetapi kalau aktual nanti ternyata yang rilis adalah di atasnya 8.863 berpotensi ini mungkin gold mendadak drop ke bawah. Jadi mesti tetap waspada, masih tetap hati-hati ya. Planning saya masih tetap ancang-ancang cari setup sell. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan dari hari ini sih sebenarnya penerusan aja karena harga sudah mampu membentuk low baru. Sebenarnya kalau mau day trade ya ini dengan catatan aja. Kalau mau day trade, kalau mau entry sekarang sih sebenarnya nggak masalah. Tetapi dari segi targetnya itu terbatas. Ini saya perkecil dulu. Untuk weekly ya di outlook yang kemarin ini target yang di outlook. Kemudian untuk hari ini, selama pergerakan itu harga tidak mampu bergerak di atasnya 1.2586 masih berpotensi mungkin lanjut ke bawah, apalagi sebagai support pertama yang support kedua yang berada di 1.2558 dari weekly ya. Harga mampu bergerak balik di bawahnya level area tersebut mungkin berpotensi ngejar support 3 dan support 4-nya yang kita tarik di weekly kemarin 1.2517 sampai dengan 1.2496. Jadi kalau mau re-entry untuk posisi GBP USD opsinya adalah penjualan tentunya, tetapi kalau mau entry sekarang saran saya adalah stop loss itu jangan jauh-jauh di atasnya support yang pertama ruang gerak sekitar 36 sampai dengan batasan maksimal adalah 40 pip. Tetapi dari segi targetnya TP1 itu mungkin langsung bisa taruh di S3 yang berada di 1.2517, sementara di situ dulu ruang gerak sekitar 50 pip tentunya. Jadi planningnya masih tetap ancang-ancang cari setup sell, tetapi hati-hati potensial resiko kena stop loss ini lebih tinggi daripada yang ada entryan yang di bawahnya pivot yang kemarin 1.2627. Kalaupun ada teman-teman yang ada entry di sana, harusnya ketika menyentuh level area support yang kedua 1.2558 harusnya sudah keluar sebagian posisi. Kemudian untuk stop loss-nya ini harus sudah dimajukan minimal di bawahnya di break even ini mungkin oke ya. Jadi profit udah diambil, risiko udah nol. Intinya itu aja. Jadi untuk day trade mungkin 50 pip ini mungkin oke dengan risiko perhatikan baik-baik antara 36 sampai dengan 40 pip. Euro USD karena di outlook ini udah selesai ya, udah selesai lebih cepat. Ini saya hapus dulu biar nggak bingung. Untuk pergerakan zona demand di kiri yang di blok orange ini ya, ini sudah break, hati-hati. Masih ada potensial. Low yang kemarin itu kan berada di 1.0768. Jadi ini areanya sedikit lebih lebar. Zona yang di blok orange yang di blok biru ini yang mesti diantisipasi kalau misalkan malam ini ataupun sampai dengan besok harga tidak mampu break di level area zona yang di blok biru ini, berpotensi lanjut ke bawah mengejar support 3
sampai dengan support 4 daripada weekly-nya 1.0688 sampai dengan 1.06645 kurang lebihnya. Skenarionya sebenarnya kalau mau re-entry sell, ini ada dua skenario. Yang pertama adalah kalau misalkan terjadi ya, harga tidak mampu balik tutup di bawahnya 1.0736 ini, saran saya adalah mending tunggu yang di atas, masuk ke level area zona blok biru ini, cari konfirmasi pembalikan arah, keluar dari zona blok biru ini, mungkin bisa dijadikan untuk ancang-ancang ataupun referensi cari setup sell, tapi dari segi targetnya low yang berada di 1.0725 ini mungkin oke sebagai target pertama. Kemudian TP2 nya mungkin di support 3 yang berada di 1.0688. Tetapi kalau misalkan malam ini harga tidak mampu bergerak ke angkat ke atas menuju level area zona yang di blok biru, satu kondisi tutup balik di bawahnya sebagai support kedua dari weekly 1.0736 ini mungkin oke kalau mau dijadikan lanjutan untuk persiapan ancang-ancang cari setup sell, tentunya dengan resikonya untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 25 sampai dengan 30 pip ini mungkin oke. Untuk targetnya itu cuma ada satu dulu sebagai targetnya, itu ruang gerak sekitar 45 pip ini mungkin oke lah, sedikit di atasnya support 3. Tetapi kalau misalkan harga mau keangkat ke atas itu mungkin lebih oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup sell. Stop loss-nya itu sama, ruang gerak sekitar 25 sampai dengan 30 pip, tetapi dari segi reward-nya sebagai batasan untuk TP1 ruang gerak sekitar 40 pip, TP2 ini ruang gerak sekitar 80 pip ini mungkin oke. Jadi ada dua skenario untuk Euro USD. Keputusannya silahkan diambil ataupun diputuskan masing-masing. Selanjutnya adalah AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD ini saya hapus dulu ya, biar nggak bingung. Perhatikan level di kiri ini ada drop is drop, dari segi time frame 1 kelihatan, dan harga ini sudah masuk ke level area zona supply yang baru yang di blok hijau. Nah, satu kondisi aja ini sebenarnya ya, tinggal menunggu konfirmasi harga bergerak mampu tutup di bawahnya 0.6498 sebagai support pertama weekly. Ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup sell, tetapi dari segi stop loss-nya ini ruang gerak sekitar 30 pip yang berada di atasnya sebagai level area pivot weekly-nya berada di sedikit di atasnya 0.6522 ini mungkin oke, tapi dari segi targetnya ini mungkin TP1 0.6461 ruang gerak sekitar 36 pip untuk day trade. Tetapi untuk TP2 untuk minggu ini sebelum NFP rilis, kalau mau nargetin yang ada di 0.6425 sih sebenarnya nggak masalah, ruang gerak sekitar 70-an pip lah kurang lebihnya. Tinggal satu kondisi aja, bergerak di bawahnya 0.6498 ini mungkin oke kalau mau dijadikan referensi ancang-ancang cari setup sell, dengan catatan selama nanti ya sebelum break di support pertama ini, syaratnya adalah supply terdekat saat ini tidak boleh di break. Kalau misalkan di break terlebih dahulu, secara otomatis planning ini akan tercancel. Kemudian USD CAD, pergerakan untuk USD CAD kemarin ini harga tertahan di level area zona supply, dan ini sudah masuk ya zona supply-nya. Harga ke reject ke bawah, pergerakan untuk saat ini bergerak di bawahnya pivot weekly yang berada di 1.3569 kurang lebihnya. Kalau misalkan mau ancang-ancang cari setup pembelian, ini juga sama, ada dua skenario. Skenario yang pertama adalah perhatikan di kiri ya, sedekat mungkin dengan level area support pertamanya. Selama harga ini kan apa namanya, di sini kan juga ada zona demand baru ya yang di blok orange ini. Jadi ada dua skenario sebenarnya. Perhatikan zona demand yang ada di sini, selama pergerakan tidak mampu break di demand di sini, ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup pembelian tentunya. Tapi dari segi targetnya ini nggak bisa jauh-jauh, targetnya balik lagi di 1.3600 sebagai psikologis untuk day trade hari ini ya. Batas maksimal adalah 1.3615 untuk targetnya. Tetapi kalau misalkan harga ini nanti tidak mampu bergerak ke bawah menuju zona demand batasan terbawah, yang terbawah ya, bukan yang saat ini. Kalau saat ini sih ini masih di dalam demand sebenarnya, tapi saya ambilnya yang ada di bawah aja biar nggak gede-gede. Kalau misalkan ini nanti harga mampu bergerak maksimal lah, kita tunggu nanti di jam 9 malam harga mampu bergerak balik di atasnya 1.35700, ini mungkin akan langsung lanjut ke 1.3600 sampai dengan 1.3615 terlebih dahulu. Jadi ini kalau misalkan digambar untuk USD CAD sebagai kesimpulan akhir video ini, planning buy tentunya skenario yang pertama tutup balik atau harga ini bergerak di atasnya 1.35700 mungkin oke kalau mau cari ancang-ancang cari setup pembelian, dengan targetnya ruang gerak sekitar 35 pip sebagai TP1, TP2 ruang gerak sekitar 40
3 pip ya. Tetapi dari segi stop loss, saran saya low yang terjadi saat ini yang terdekat itu kan ada di 1.3556. Ini ruang gerak sekitar 13 pip, ini terlalu mepet. Jadi saran saya adalah mungkin taruh di bawahnya, cari kurang lebih lah 20 pip, ini mungkin oke. Tetapi kalau misalkan USD CAD ini mampu bergerak ke bawah, tentunya lebih oke dengan syarat yang pertama adalah demand tidak di break. Kalau misalkan di break, karena ini kan pergerakan mepet banget dengan support yang pertama yang berada di 1.3539. Toleransi, selama harga tidak mampu bergerak, batasan maksimal fokus pantau untuk hari ini tidak mampu bergerak di bawahnya 1.3539. Kalau misalkan nanti harga ini lanjut ke bawah, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah yang valid, mungkin bisa entry ketika harga bergerak balik tutup di atasnya 1.3550. Ini mungkin oke dijadikan ancang-ancang cari setup pembelian dengan targetnya itu ruang gerak sebagai stop loss ya. Ini kalau misalkan naruh 25 pip di bawah sih sebenarnya sih nggak masalah. TP1 ruang gerak sekitar 48 pip, TP2 ruang gerak sekitar 62 pip, ini mungkin oke lah. Jadi ini mending wait and see dulu, jangan buru-buru masuk ke market. Potensial dari segi time frame 1 berpotensi drop ini juga mungkin bisa terjadi. Wait and see dulu, jangan buru-buru. Swiss day trade harusnya udah keluar ya, day trade harusnya udah TP, udah keluar. Jadi ini saya hapus dulu. Kemudian pergerakan ke bawah sebenarnya sih untuk USD Swiss ini kan saya lebih ngincerin ketika harga bergerak ke bawah menuju demand pertama yang di blok orange yang bertumpuk dengan support pertama 0.8982. Ternyata ini kan harga nggak mampu bergerak ke bawah, jadi planning untuk outlook saya hapus dulu. Satu kondisi aja, ketika USD Swiss dari segi time frame 1 di sini kan ada drop is drop. Dan ini kan sentuhan pertama kan sempat ke reject. Nah, reject ke bawahnya ini kan yang kemarin saya antisipasi sebagai resisten minor ya, yang sebelumnya ketika harga di bawah 0.9028. Kalau misalkan harga mampu bergerak di atasnya, konfirmasi di atasnya level area tersebut, mungkin day trade bisa cari setup buy, tapi harusnya udah keluar untuk day trade-nya. Satu kondisi ketika harga ini kan sudah break ya, dan ini membentuk zona demand baru, itu pas banget level areanya kalau kita tandain ya. Fokusnya itu sementara berada di antara yang sebelumnya menjadi resisten pertama, saat ini berubah fungsi menjadi support terdekat saat ini. Zona yang di blok orange selama pergerakan untuk hari ini sampai dengan besok, kalaupun terjadi koreksi dari segi time frame kecilnya, selama harga tidak mampu jebol daripada zona yang di blok orange ini, tinggal tunggu konfirmasi harga bergerak balik di atasnya 0.9050 lah sebagai pembulatan ya, biar gampang. Ini mungkin oke kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup pembelian dengan targetnya itu berada di 0.9100 sebagai target terdekat saat ini. Cuman jangan buru-buru entry sekarang karena ini rawan harga koreksi ke bawah. Kesimpulannya untuk USD Swiss ini adalah wait and see dulu. Lebih prefer menunggu koreksi masuk ke demand terdekat saat ini, baru nanti cari konfirmasi di atasnya 0.9028, mungkin oke lah, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah baru masuk ke market. Terakhir adalah yen USD CPY. USD CPY ini kita ambil dari segi time frame 4 aja biar sedikit kelihatan. Polanya saya hapus dulu. Saya tidak tertarik untuk masuk ke market USD CPY untuk saat ini, meskipun ya ini kelihatannya sih berpotensi sideways. Di outlook kemarin sudah saya sampaikan, USD CPY berpotensi sideways di kisaran level area 151.18 sebagai support pertama, dan resisten pertama itu ada di 151.81. Masih ada potensial ini bergerak sideways di dua level area tersebut sampai salah satu break, mungkin kita akan lihatin pergerakan yang jelas. Meskipun pergerakan ini ke reject di level area resisten pertama, terus terang saya nggak tertarik untuk cari setup sell di USD CPY. Saya masih tetap antisipasi kalau mau naik-naik sekalian, baru nanti cari konfirmasi pembalikan arah untuk cari ancang-ancang setup sell swing dengan targetnya 150, atau kalau mau turun-turun sekalian, baru nanti di 150 ini cari konfirmasi pembalikan arah, cari setup swing buy dengan targetnya 153, batasan maksimal ruang gerak sekitar 300 pip, ini mungkin oke. Tetapi kalau masih tetap bermain-main di level area support pertama dan resisten pertama, terus terang saya sama sekali nggak tertarik. Oke, mungkin itu aja untuk gambaran saya dari pair gold dan beberapa pair lain ya. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan resiko ditanggung masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade. Gunakan jurnal untuk ngontrol biar terbiasa dengan disiplin ya. Jurnal ada di link deskripsi. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.